Oke, nah di sini selain kita deklarasikan simpul, kita harus menginisialisasi list itu sendiri. Jadi kita harus menginisialisasi sebuah list supaya kita memberikan nilai awal suatu list yang masih kosong. Jadi kalau misalnya untuk mengawali sebuah list, kita harus menginisialisasi list itu dalam keadaan kosong. Kalau misalnya listnya tidak kosong, berarti kita tidak membutuhkan sebuah inisialisasi list lagi karena dia sudah ada list sebelumnya. Tapi untuk inisialisasi awal kita harus yang namanya menginisialisasi sebuah simpul first itu dengan yang namanya null atau kosong. Oke, nah ini bagaimana sih kita membuat sebuah simpul. Jadi step yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mendeklarasikan sebuah pointer yang namanya pointer P. Nah ini berarti dia merupakan simpul baru. Simpul baru kita namakan dengan pointer P. Kemudian setiap simpul dibuat satu persatu yang nantinya akan dihubungkan menjadi sebuah list. Oke, ini karena list ini memiliki fleksibilitas yang tinggi, jadi jumlah simpulnya tidak ada batasnya selama ruang memori masih ada. Jadi simpul itu akan terus dibuat bila kita membutuhkannya selama ruang memori kita masih ada. Oke, tapi jika ruang memorinya penuh, maka pembuatan simpul dinyatakan gagal. Kemudian setiap pembuatan simpul akan dilakukan pengecekan terhadap pointer P. Nah, ini dalam kita membuat sebuah simpul, kita harus melakukan pengecekan terhadap pointer P, adalah pointer yang simpulnya baru. Jadi, kalau berisi 0, maka pembuatan simpul itu gagal karena belum ada inisialisasi list sebelumnya kalau ketika kita membuat simpul. Jadi kita inisialisasi dulu list first yang berisi pointer, kemudian baru kita bisa membuat sebuah simpul baru. Nah, ini adalah kode logik ketika kita mau membuat simpul dari sebuah list. Jadi kalau kita membuat ini, kita buat prosedur buat simpul dengan parameter integer x. Nah, kita di sini yang tadi di awal ketika kita menginisialisasi sebuah list, itu kita membuat tipe data bentukan dengan namanya pointer simpul P kan. Simpul tipe data simpul dengan pointer P. Nah, ini berarti ini adalah simpul yang baru. Simpul baru. Simpul baru. Oke, jadi misalnya kalau kita ibaratkan ini adalah sebuah simpul baru dengan nama P. Nah, kita di sini kita alokasikan memori dulu menggunakan sintak ini. Kita menggunakan sintak malloc size of simple. Tapi sebenarnya kalau di C++ itu kita juga bisa pakai new. P sama dengan new. Pengganti dari malloc itu sendiri, itu sama saja. Kemudian kita masuk ke pekondisian di mana P itu tidak boleh nol. Jadi kalau misalnya simpul baru itu tidak nol, maka dia masuk ke kondisi seperti ini. Jadi integer x, nilai x itu diisi ke dalam yang namanya simpul P yang ada di infonya, di elemen info. Jadi di sini adalah x. Tapi kalau misalnya dia P-nya dia 0, dia pembuatan simpul gagal. Jadi harus
P-nya itu harus tidak nol. Nah, setelah kita membuat yang namanya sebuah simpul, kita membuat yang namanya simpul awal. Jadi pembuatan simpul awal ini dilakukan setelah kita berhasil yang namanya membuat sebuah simpul baru. Jadi pertama, awal sekali kita membuat simpul, kemudian baru kita membuat simpul awal. Jadi simpul dan simpul awal saling berkaitan membentuk sebuah list. Jadi untuk membuat simpul awal kita gunakan yang namanya pointer first yang sudah kita deklarasikan sebelumnya ketika kita mendeklarasikan sebuah simpul. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap pointer first. Jika tidak berisi nol berarti list sudah ada. Jadi di sini pembuatan simpul kita membuat sebuah prosedur dengan namanya simpul awal. Jadi kita pastikan dulu nilai first-nya, simpul first itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya dia sama dengan 0, kita masuk ke kondisi seperti ini. Kita jalankan ketika first itu sama dengan P. Jadi alamat memori dalam P itu kita masukkan ke dalam first dan juga alamat memori dari pointer P itu kita masukkan ke pointer last. Kemudian kita masukkan ini P next itu sama dengan null. Jadi yang ini P next-nya ini adalah next, itu kita deklarasikan dia null. Berarti ini merupakan awal, simpul awal dan juga simpul akhir. Tapi ketika first-nya itu tidak bernilai nol, maka berarti link list ini sudah ada. Sampai sini ada yang mau ditanyain untuk pembuatan simpul dan simpul baru? Jelas ya? Oke, kalau misalnya ini di dalam membuat sebuah list ada beberapa yang namanya operasi atau primitif dasar yang digunakan dalam list itu sendiri. Jadi dia ada yang namanya insert atau menambahkan sebuah list dan delete list. Dan insert ini kita bagi 3. Ada insert bagian kanan sama insert bagian kiri atau kita sebut insert belakang, insert depan dan juga insert tengah. Dan juga kalau delete juga sama, delete akhir sama delete awal dan juga delete tengah atau delete kanan dan delete kiri terus delete tengah. Nah, untuk operasi dari insert ini dia adalah sebuah proses menambahkan atau menghubungkan list yang sudah ada dengan yang simpul baru. Jadi simpul yang udah ada, udah terbentuk list, tetapi ternyata kita mau menambah list baru dengan namanya simpul baru. Nah, ini kita harus menggabungkan atau mengaitkan list yang baru ini dengan list yang sudah ada. Dan ini insert ini ada 3, insert kanan, insert kiri, dan juga insert tengah. Kalau insert kanan itu menambahkan simpul baru di akhir list, sehingga simpul baru tersebut menjadi simpul akhir list. Kita menggunakan pointer last di sini. Sedangkan kalau misalnya untuk insert kiri, kita menambahkan sebuah simpul baru di awal. Jadi kita nambahnya di awal, di depan. Sehingga yang kita gunakan untuk menjadi simpul awal itu kita menggunakan pointer first. Dan untuk yang tengah, kita menambahkan atau menyisipkan sebuah simpul baru di tengah-tengah list. Jadi kita membutuhkan yang namanya pointer tambahan dan juga parameter tambahan untuk menentukan di mana lokasi simpul baru yang ingin ditambah. Nah, ini adalah analogi dari insert kanan. Jadi kalau misalnya di sini ini kan sebuah list yang udah terbentuk sebelumnya.
Dan ini adalah sebuah simpul baru yang mau kita gabungkan ke dalam yang namanya list yang udah lama. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita ini kan awalnya ini berisi 0, yang berarti dia adalah simpul last. Jadi kita harus yang namanya mengganti isi pointer di sini, alamat memori ini dengan alamat yang ada di simpul baru atau simpul P. Jadi di sini kita isi alamat dari pointer P, simpul P, kemudian kita sambungkan ke sini, dan ini menjadi yang namanya pointer last. Dan kita deklarasikan P next-nya itu 0, yang berarti dia last. 0. Oke, yang berarti dia last. Jadi untuk insert kanan dia menambahkan di belakang. Ya, ini adalah sebuah logik atau misalnya algoritma logiknya, bagaimana dia menambahkan sebuah simpul baru di kanan, paling kanan atau di belakang. Jadi kita harus mengkondisikan list itu minimal sudah ada satu simpul dan juga first-nya tidak 0. Jadi kita masuk ke kondisi di mana first-nya tidak 0. Ketika first-nya tidak 0, kita masukkan last next-nya itu alokasi memori dari pointer P atau simpul P itu dimasukkan di last next. Kemudian kita ganti yang namanya alamat pointer P dengan yang namanya di pointer last. Dan kita ganti P next itu kita definisikan menjadi 0, yang berarti dia not terakhir atau last. Dan bila first-nya itu sama dengan 0 berarti list-nya belum ada. Jadi belum bisa kita bisa tambahkan kalau belum ada list. Kemudian untuk insert kiri atau menambahkan di depan. Jadi kalau misalnya dia mau menambahkan di depan, ini contohnya ada ini yang baru dengan isinya 30 integernya. Nah, kita mau nambahin di depan 25. Jadi apa yang harus kita lakukan itu kita menggunakan yang namanya pointer first. Jadi pointer first itu kita ganti yang baru ini, yang first ini kita ganti isinya alamat yang dari P itu sendiri. Jadi ini first-nya itu berisi alamat P, kemudian kita ganti yang alamat di sini itu alamat yang ada di sini, yang ada di first sebelumnya. Oke, kalau untuk jelasnya nah, untuk jelasnya ini nih, kalau misalnya first-nya tidak 0, kita juga harus membuat syarat dia minimal harus ada satu simpul. Baru bisa dia menambahkan sebuah simpul baru di sebelah paling kiri. Jadi P next-nya kita ganti dengan yang namanya isi dari first atau alamat dari first itu sendiri. Kemudian pointer P yang alamat dari point atau simpul P itu kita isi ke dalam yang namanya first, simpul first alamatnya, alamat memorinya. Nah, ini mudah kalau misalnya untuk insert kiri dan insert kanan. Ini kalau misalnya kondisinya dia tidak 0 berarti listnya belum ada. Oke, kalau misalnya untuk insert tengah. Nah, kalau untuk insert tengah, ini misalnya kita mau menambahkan yang namanya
pointer baru, pointer P, atau simpul P aja, simpul P itu kita mau ganti, kita mau sisipkan di belakang yang namanya simpul yang kedua, mau kita sisipkan di sini. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendeklarasikan simpul sebelumnya itu sebagai key. Kemudian kita ganti, kita kaitkan yang ini, simpul ini berisi yang namanya simpul yang ini, isi pointer dari P. Kemudian yang ini berisi dari yang last di sini. Itu aja kalau misalnya untuk insert tengah. Jadi kalau misalnya insert tengah, dia lebih ada namanya bantuan simpul key. Sama seperti semuanya, insert itu harus minimal dia harus ada satu simpul. Dan kita menggunakan pointer tambahan yang bernama pointer key dengan tipe simpul karena akan menunjuk ke simpul. Kemudian untuk penempatan, kita melakukan yang namanya penempatan pointer key pada simpul sebelum simpul baru yang akan diinsertkan. Jadi kita mau nge-insert simpul baru di sini. Jadi kita taruh key itu sebelum dari simpul yang kita masukkan. Jadi di simpul sini. Nah, ini adalah algoritma logikanya, logik algoritmanya. Nah, di sini kita menggunakan prosedur insert tengah yang pakai parameter integer n. Integer n ini digunakan untuk menentukan di mana lokasi simpul yang akan kita sisipkan. Kemudian integer i untuk melakukan pengulangan, dan kita yang tadi kita menjadikan alamat dari simpul first itu di key, pointer key, kemudian kita melakukan pengulangan dan kita menjadikan yang key next-nya itu ke pointer key, dan juga habis itu kita jadikan key next menjadi yang namanya P baru, pointer P next, kemudian simpul P itu kita jadikan yang namanya key next-nya. Jadi kita ubah yang ini kita ubah, yang ini kita taruh di sini, dan yang ini kita taruh di sini. Jadi isi alamat ini, alamat pointer ini, yaitu alamat dari simpul P. Kemudian yang ini adalah alamat dari simpul last. Jadi itu penambahannya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain untuk mengenai insert ini, baik insert tengah, kanan, sama kiri? Sejauh ini itu tuh ketiga insert itu tuh bisa digunakan sekaligus enggak, Bu? Bisa kita gunakan nanti ketika kalau misalnya kita sudah mempunyai list sebelumnya, terus kita mau nambah di belakang, mau tambah di depan, bisa. Tapi kalau misalnya kita menggunakan list tengah ini, itu kita setidaknya minimal mempunyai satu simpul. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan, dia ada 2 simpul, terus kita mau masukkan di antara simpul 1 dan simpul 2 menjadi 3 simpul, itu bisa semua. Jadi dalam satu waktu kita bisa menggunakan 3-3-nya. Iya, Bu. Itu Bu, ada yang nanya, Ajib. Kenapa? Dia nanya kegunaan tanda panah itu untuk apa, Bu? Oke,
untuk tanda panah itu adalah sebuah petunjuk atau pointer. Kalau di dalam pointer kan kalau untuk menunjuk itu menggunakan yang namanya tanda panah next ini. Yang ini nih. Oke, next ini berarti misalnya ini ada di simpul Q. Simpul Q ini kan ada dua tuh, ada dua komponen. Yang satu ini bernilai integer atau info di sini. Yang terus yang ini adalah next. Nah, kalau dia hanya menunjuk ke salah satu komponen, kita tunjuk berarti kita Q terus tunjuk next-nya. Nah, itu adalah sebuah pointer. Karena ini kan tipe bentukan ini kan ada tipe bentukan pointer yang isinya ada integer dan juga pointer dari simpul itu sendiri. Sedangkan kalau kita mau menunjuk ke infonya, itu kita tulis aja Q tunjuk ke info. Jadi dia menunjuk ke variabel dari penyimpanan data, isi datanya itu, info. Jadi kalau dalam sintaks C++ ataupun C, nah kita menggunakan yang namanya tanda panah ini sebagai petunjuk dari pointer. Paham nggak? Untuk yang nanya tadi, siapa tadi? Saya baru lihat chatnya. Si Rafli. Oke. Terus proses selanjutnya adalah proses delete. Jadi kalau misalnya kita bisa menambah, kita juga bisa mendelete. Nah, delete ini sama seperti insert, itu dia mempunyai 3, delete kiri, kanan, dan juga tengah. Dan delete ini adalah sebuah proses menghapus simpul yang ada di dalam list. Jadi kalau misalnya insert dia menambah, kalau delete dia menghapus yang udah ada. Terus delete kanan itu menghapus simpul yang paling kanan atau paling belakang. Jadi kita menggunakan pointer last dalam hal ini. Kemudian kalau kiri itu yang paling depan kita hapus, dan dalam hal ini kita menggunakan pointer first. Kalau untuk delete tengah, kita menghapus simpul yang bukan di awal dan juga bukan di akhir. Jadi kita tentukan dulu di lokasi di mana simpul mana yang akan kita hapus. Nah, untuk delete kanan itu kita menggunakan bantuan lagi yang namanya pointer key untuk menunjuk ke simpul. Kemudian penempatan pointer key ini berada di sebelum simpul yang paling terakhir. Jadi dalam hal ini contohnya kita ada 3 buah node atau 4 buah node atau 4 buah simpul, dan kita mau menghapus simpul yang terakhir. Nah, untuk menghapusnya kita butuh bantuan yang namanya pointer key sebagai petunjuk kalau misalnya dia merupakan simpul sebelum terakhir, satu simpul sebelum terakhir. Jadi di sini kita dalam hal ini kita hanya menghapusnya, kita menjadikan yang namanya ini simpul yang terakhir, dalam hal ini key next-nya itu berisi 0 yang menandakan kalau pointer ataupun simpul ini merupakan simpul yang terakhir. Kita jadikan dulu ini yang terakhir kali, baru kita hapus node ini. Nah, itu untuk delete kanan. Nah, terus di sini ini adalah sebuah algoritma logiknya, kita buat yang namanya prosedur delete kanan. Kemudian yang ini alamat dari first ini kita masukkan ke dalam yang namanya pointer key. Habis itu kita buat kondisi di mana yang key itu tuh bukan yang terakhir. Jadi yang key ini kan posisinya dia satu terakhir, ada di sini, bukan ada di terakhir. Jadi kalau dia ada di sini, dia masuk kondisi
yang ini masuk kondisi di sini, kita jadikan key next-nya itu alamat key next-nya itu ke dalam key. Kemudian kita hapus yang paling terakhir yang 12 tadi. Kemudian kita jadikan pointer key itu sebagai last. Habis itu kita jadikan last next itu sebagai null yang menandakan kalau last itu adalah node atau simpul yang terakhir sekali. Untuk kiri itu kita juga pakai bantuan namanya key untuk menghapus simpul yang paling depan, dan key ini digunakan diletakkan di sebuah pointer sebelum sesudah pointer itu mau dihapus. Jadi kayak ini nih contohnya. Jadi misalnya kita ada 4 node atau 4 simpul. Kita mau menjadikan ini sebagai sebuah yang mau kita hapus. Kemudian kita jadikan ini dulu key. Oh, sorry, bukan yang ini yang key, tapi yang ini, yang depan sekali. Ini kita jadikan key. Kemudian key ini berisi pointer yang ada di alamat ini. Jadi pointer ini misalnya ini kan 100 alamatnya. Ini 200 alamat memorinya. Ini 300 dan ini 400. Nah, pointer first ini isinya alamat dari 100. Oke, yang menunjuk ke kalau dia adalah pertama. Kemudian ini node yang selanjutnya ini 200, yang ini 300, dan seterusnya ini 400, dan ini 0. Oke, nah dalam hal ini kita menjadikan key ini sebagai bantuan pointer yang kita gunakan alamat yang ada di sini, alamat 200 ini, kita pindahkan ke sini. Jadi dalam hal ini dia berisi 200. Oke, terus kita pindahkan key ini ke sini. Jadi ini 200. Habis itu kita hapus ini dan kita kaitkan 200 ke sini. Oke, lebih kurang kayak gitu. Untuk delete kiri sama sih, semuanya. Untuk delete kanan juga hampir sama. Logikanya bagaimana alur dia bisa menghapusnya. Nah, ini kita ininya logiknya sintak logiknya kita buat prosedur delete kiri, kemudian kita yang first itu kita masukkan ke pointer key, alamat first itu kita masukkan ke pointer key, kemudian key next-nya kita masukkan ke first. Habis itu kita hapus yang mau kita hapus tadi. Oke. Selanjutnya untuk delete tengah. Nah, kalau untuk delete tengah kita minimal dia punya 2 simpul. Dan juga kita membutuhkan pointer tambahan. Dalam hal ini pointer key dan pointer R untuk menunjuk ke simpul. Lalu penempatan pointer key itu pada simpul sebelum simpul yang akan dihapus, dan juga pointer R digunakan untuk menunjuk simpul yang akan dihapus. Jadi contohnya yang ini nih. Ini kan ada 4 simpul, yang mau dihapus adalah simpul yang ketiga. Kemudian kita butuh yang namanya bantuan pointer key sama R. R ini ditaruh di pointer yang mau kita hapus di sini. Kemudian key ini ditaruh di pointer sebelum pointer yang mau kita hapus. Nah, terus untuk
logikanya kita misalnya kita di sini ini 100, alamatnya ini 200, untuk lebih mudah ini 300, dan ini 400. Nah, kita coba, ini kan isinya 300 tuh. Nah, kemudian ini 400. Dan ini 0. Nah, dalam hal ini kita pakai key ini untuk menyimpan isi dari yang free ini. Yang misalnya yang dari node ketiga. Jadi di sini key next yang ini itu kita simpan ke yang di sini 300 di sini. Kemudian R di sini yang key next ini kan 300 tuh, kita simpan juga di sini 300. Habis itu R next-nya kita isi yang key next ini 300. Yang ini berisi 400 kan. Terus kita ganti yang ini, yang 300 ini jadi 400. Oke. Nah, habis itu kita ganti ini jadi 400. Dan juga ini kita langsung hapus, dan ini kita kita kaitkan ke pointer selanjutnya. Jadi lebih kurang kayak gitu. Jadi yang ini kita ganti, terus kita butuh bantuan pointer Q sama R untuk menampung alamat dari R next sama Q next itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah sintak logiknya. Ini kita pakai prosedur jilid tengah, pakai parameter n. N ini digunakan untuk menunjuk yang mau disisip, data berapa yang mau disisip. Kemudian integer i untuk melakukan pengulangan. Nah, di sini kita menjadikan first ini jadi key. Jika kita melakukan pengulangan, dan alamat yang ada di pointer key next itu kita masukkan ke dalam pointer key. Habis itu alamat yang ada di dalam pointer key next itu kita masukkan ke dalam R. Setelah kita melakukan pengulangan sebanyak kurang dari n, berarti ini kita mau masukkan di data yang ketiga, berarti dia sampai 2, sampai data yang kedua. Nah, habis itu baru kita ganti key next-nya itu ke pointer R, kemudian pointer R next-nya kita ubah alamatnya di key next-nya. Habis itu kita hapus R-nya. Oke, nah ini untuk delete tengah. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum saya lanjut langsung ke kode programnya supaya lebih paham lagi. Gak ada ya? Bu mau tanya Bu, yang kan yang delete tengah tadi tuh itu yang 300 yang itu tadi yang dihapus tadi kan Bu. Jadi dia langsung ngelang Bu, yang 100, 200 ke 400 langsung. Iya, jadi kan kalau ini misalnya yang tadi ini alamatnya 200, ini 400, ini 300. Nah, alamat 300 ini kita hapus, atau node yang ini kita hapus, terus yang di pointer yang di sini, oh ini sorry, nggak kelihatan ya share screen-nya. Nah, yang tadi yang ini kita hapus. Ini kan misalnya alamatnya tadi 300. Ini isinya 300.
Nah, ini 400. Ini isinya 400. Intinya isi yang di sini kita pindahin ke sini. Terus kita hapus yang ini, baru kita bisa mengaitkan dia ke sini, alamat ke 400. Dan ini kita hapus. Jadi ini alamat memorinya jadi 200 dan 400. Di sini yang untuk pointernya kita isi alamat list selanjutnya 400. Selanjutnya 200. Itu. Paham? Ini siapa namanya yang nanya tadi? Muhammad Adit. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita coba untuk melakukan yang namanya ini. Kode blok saya udah keluar di sini. Udah ya? Udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kalian bisa coba juga langsung di sini. Kalau kalian menggunakan online-nya lewat PC, jadi bisa latihan juga sambil menerapkan apa yang saya jelaskan di sini. Jadi lebih paham. Nah, di sini kita coba linear list. Oke, untuk kita langsung ke penggunaan 66-nya. Jadi kita kayak menggunakan yang namanya sebuah menu. Jadi sebuah menu gimana kita bagaimana kita menambahkan list di akhir, di kanan, di kiri, ataupun di tengah, dan juga mendelete semuanya. Jadi kita membuat kayak while, kemudian pakai case 1, case 2, dan seterusnya. Udah belajar kan? Halo? Untuk penentuannya, oke, dalam hal ini kita membuat dulu yang namanya sebuah tipe data bentukan. Tipe data bentukan. Ini share screen saya kelihatan kan? Takutnya saya nggak kelihatan. Takutnya nggak kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, terus kita buat tipe data bentukan dengan nama simpul yang di dalamnya ada 2, yaitu data, integer info, dan juga tipe data bentukan struct simpul dengan pointer next. Oke, kemudian kita deklarasikan sebuah tipe data simpul dengan pointer P, ini sebuah simpul baru, kemudian simpul first, dan juga simpul last. Oke, sekalian aja kita langsung ke key. Key juga, misalnya kita mau menambah tengah sama insert tengah sama delete. Oke. Kemudian di sini kita sudah buat tipe data bentukan, kita buat ini. Kemudian kita buat yang namanya simpul baru. Kita alokasikan dulu memori untuk minta simpul baru. Jadi kita buat ini, buat baru. Sebentar ya. Nah, sudah kemudian kita buat baru, kemudian kita inisialisasi P itu pakai simpul, kita pakai malloc ya. Malloc, kemudian size of simpul. Nah,
Kemudian kita siapkan untuk masukkan datanya. Data di sini kita simpan itu P, kemudian info. Habis itu untuk P-next-nya kita deklarasikan jadi null. Jadi simpul baru kita buat yang isi data dari data yang kita masukkan di P-info, terus P-next-nya kita jadikan null untuk membuat sebuah simpul baru. Oke, udah simpul baru, udah membuat tipe data bentukan. Kemudian kita coba di main, kita masuk ke main-nya untuk mencoba membuat apa yang namanya menu. Jadi kita pakai char pilihan, kemudian untuk mengulangi di sini, dan juga apa lagi ya, integer n. Integer n ini integer n digunakan untuk menyisipkan data insert tengah ataupun delete tengah. Nanti aja. Kemudian kita melakukan do cout menu sing link list. Oke. Kemudian cout set satu insert kiri. Kita pakai insert kiri dulu ya. Kemudian di sini cout insert kanan /n, kemudian insert tengah /n, cout delete kiri. Delete kanan dan juga terakhir delete tengah. Dan jangan lupa kita pakai untuk menampilkan list yang udah ditambah ataupun mau di delete, tampilkan, dan juga zero untuk keluar. Oke, habis itu kita cout-kan pilihan Anda. Kita disuruh masukkan pilihan, kemudian kita cekkan itu pilihan. Habis itu kita masuk ke switch pilihan. Oke, satu.
7 dan juga 8. Salah, 0. Oke, untuk break ini kita pakai ini exit, pakai exit. Oke, setelah itu pakai default dan juga pilih ulang ya atau tidak. Oh, sorry. Tidak. Oke. Dan ini untuk pemilihan ulangnya di sini. Siap. Space N. Kembali ke ya atau tidak. Nah, ini nggak perlu ini. Untuk pilih ulang aja, baru bisa kembali ke menu yang ini. Oke, habis itu kita simpan. Ulang file ketika ulang sama dengan ya dan atau ulang sama dengan ya return 0. Oke, udah. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya prosedur insert kiri. Oke. Nah, dalam hal ini file insert kiri yang harus kita lakukan adalah kita panggil yang namanya prosedur buat baru untuk membuat simpul baru atau mengalokasikan simpul yang baru. Habis itu sudah kita panggil, kita masuk ke kondisi di mana first itu harus sama dengan 0. Oke, di sini kita inisialisasi dia harus 0 dulu. Kemudian last juga kita nolkan. Habis masuk situ kita masuk ke yang namanya first. Jadi P di alamat memori pada P itu masuk ke first dan juga last juga kita masukkan ke alamat memori. Alamat pointer P kita masukkan ke not last. Habis itu yang simpul lastnya dan juga di sini simpul nextnya last dan juga first itu kita jadikan 0 karena dia terakhir. Else sudah kalau misalnya dia firstnya 0 dia masuk kondisi ini, tapi kalau firstnya tidak 0 jadi dia jadikan P nextnya sebagai first dan juga firstnya itu
Iya, P. Jadi jadikan dia P. Oke, kemudian kita siapkan. Buat simpul kiri, simpul terus kita coba tampilkan. Void tampil. If first-nya sama dengan 0, maka dia list kosong. Tapi kalau misalnya dia tidak 0, maka kita menggunakan temp. Nah, temp ini ketika kita mau menampilkan, jadi ada bantuan baru, simpul baru yang kita gunakan sebagai temp. Nah, ini temp ini kayak sama fungsi kayak P itu kalau misalnya ada yang baru, tapi ini untuk fungsi untuk prosedur tampil. Kita pakai first, kemudian ini wish itu while tempnya tidak sama dengan 0, maka siapkan list, ada list aja, list ini, kemudian temp info. Oke. Temp info. Oke, kemudian kita tempnya itu temp next. Oke. Kemudian kita coba panggil yang namanya insert kiri, kemudian tampil. Kita coba. Oke, kita di sini masih pakai yang insert 1. Atau kita mau tampilkan dulu. Tampilkan. Nah, sorry, yang tampilkan kita belum itu ya, isi ya. Oke, kita insert 1, insert kiri dulu. Masukkan datanya, misalnya kita masukkan 30. Nah, listnya 30. Kemudian kita mau masukkan lagi insert kiri 1. Kemudian datanya misalnya 25. Jadi dia nanti di depan 25 terus 30. Nah, ini benar list 25. Jadi dia masuk ke depan. Oke, ini udah untuk simpul untuk prosedur kiri. Kemudian untuk insert kanan. Insert kanan. Ini yang pertama kali kita lakukan yang namanya buat baru dulu, sama, hampir sama. Kemudian kita yang namanya pengkondisian first-nya sama dengan 0, maka dia first itu ialah nilai P yang itu pointer P itu sendiri, atau else dia pakai last next kalau udah ada pointer kalau udah ada list yang list lama,
kita tambahin di kanannya. Itu last next-nya kita jadiin P. Kemudian last-nya itu P. Habis itu last P, OP next-nya kita jadiin 0 sebagai simpul yang terakhir. Kemudian kita silakan. Oke. Oke. Ini kita insert kanan dan juga tampil. Oke, kita coba masukkan datanya. Ini untuk awal sekali karena simpulnya belum dibuat sama sekali. Jadi sekalian tadi kan ada kondisi kalau first-nya sama dengan 0 kita buat simpul baru. Kalau misalnya dia sudah ada baru kita pakai insert kanan atau insert kiri. Jadi kalau misalnya tadi kita masukkan datanya 30. Nah, ini listnya 30 berisinya. Kemudian kita coba insert kanan yang belakang. 35. Nah, list itu 35 jadi. Oke, kita coba tambah lagi ke kanan 40. Jadi 30, 35, 40. Kurang lebih seperti itu untuk yang insert kanan. Kemudian void insert tengah. Nah, untuk insert tengah tadi ya sampai yang kanan sama yang kiri udah paham ya untuk kodenya, kode program C++-nya? Bu, terminalnya udah ada kelihatan, Bu. Kenapa? Terminalnya udah tampil, Bu. Terminal. Run-nya ya? Iya. Oh, sebentar. Oke. Coba saya sharing screen. Oke, saya coba lagi ya. Nih. Ini tampilannya. Terus kita keluar nggak di sini di kalian? Keluar, Bu. Oke. Keluar, Bu. Kita insertkan yang pertama, kita masukkan data 30. Nah, jadi listnya itu 30. Kan karena awal sekali kita belum ada simpul baru. Jadi tadi kita masuk ke kondisi di mana first itu sama dengan 0. Jadi untuk pertama kali kita membuat simpul baru, kemudian baru kita tambahkan. Insert kiri berarti datanya ditaruh di depan. Jadi misalnya kita taruh 25. Jadi listnya 25 sama 30. Kemudian kita coba taruh di kanan atau di belakang. 35 coba contohnya. Jadi 25, 30, 35. Nah, kayak gitu. Untuk insert kiri sama insert kanan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk sintak dan bagaimana cara dia melakukan insert. Kayaknya mudah deh. Kalau yang tadi kan yang ini, yang awalnya kan kalau yang sudah di PPT tadi kan terpisah antara membuat simpul baru dan juga inisialisasi simpul. Nah, tapi di sini saya gabungkan aja karena emang lebih mudah. Jadi untuk insert kanan yang belum mempunyai list sebelumnya, jadi kalau isinya 0 dia pakai ini. Tapi kalau misalnya udah ada list sebelumnya, tinggal nambah itu pakai yang ini, pakai kondisi ini. Sama kayak yang ini juga, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita coba insert tengah. Kalau insert tengah dia membutuhkan parameter. Jadi parameter untuk lokasi di mana lokasi tempat kita mau sisipkan datanya. Jadi kalau misalnya kita pakai parameter integer posisi sisip. Oke, nanti kita parsing parameter di sini. Kita masukkannya di sini. Oke, di sini insert atau sisipkan data setelah data ke. Jadi kalau misalnya data kedua, berarti dia mau masuk ke menjadi data ketiga, gitu maksudnya. Kemudian in and Oke, habis itu kita insert tengah dan juga tampil. Nah, ini untuk isinya kita isi dulu prosedurnya, bagaimana prosedur ngisinya. Yang tadi kita pastikan kalau misalnya first-nya tidak boleh null, harus ada isi kalau bisa mau masuk. Jadi kita buat baru, kemudian habis kita buat baru atau alokasi simpul baru, kemudian kita key-nya kita butuh bantuan. Key-nya udah dideklarasikan belum? Sudah. Kemudian kita jadiin first dan kita lakukan pengulangan integer i sama 1 i kurang dari posisi sisip posisi sisip, kemudian plus. Habis itu kita coba yang namanya key-nya, ambil key next-nya, maksudnya alamat memori pada simpul Q atau pointer Q, kita masukkan ke pointer Q itu. Habis itu sudah melakukan pengulangan di posisi sisip, kita ganti key next-nya itu berupa key next. Kemudian key next-nya itu nilai P. Oke. Jadi kita ganti P-nya yang nilai key next itu ini, key next ini ke sisi PX, P next. Kemudian yang pointer P alamatnya kita ganti masukkan ke dalam key next-nya. Kalau misalnya dia bernilai nol atau selain kondisi di atas, kita kasih notifikasi bahwa belum ada data. Kayak gitu dah. Oke, coba run. Nah, kita masukkan lagi datanya, misalnya 30. Kemudian kita insert di belakang aja 35. Kemudian kita insert lagi, kita coba insert ke kiri, coba ya. 25. Jadi 25, 30, 35. Kemudian kita mau insert. Oh, sorry. Salah.
30 ya. Kemudian 2, 35 ya. Kemudian kiri 25 ya. Nah, di sini insert tengah 3. Kemudian insert data setelah kita mau coba masukkan nilai 40 setelah 30. Jadi dia setelah data kedua. Oke, masukkan data 40. Jadi 25, 30, 40, 35. Ininya masuk ke sini. Di antara 30 dan 35 di sini. Oke, sudah insert tengah, delete juga. Lumayan banyak, masih ada 3 lagi. 3 lagi, see out. Untuk tampilan kita cuma pakai tampil aja. Tampil. Oke. Kemudian untuk yang keempat tadi delete kanan ya. See out. Kok ini sih? Delete kanan. Kemudian tampil. Kemudian kita isi void delete kanan. Untuk delete kanan itu kita pakai yang tadi key, nggak usah langsung sama aja key. Kalau kalian mau pakai pop condition boleh. Di sini kita pakai key first-nya. Oke, kemudian while langsung aja key next tidak sama dengan last. Ini sebenarnya kalau kalian pakai kondisi di mana first-nya tidak boleh nol, nah itu masuk ke kondisi ini. Selain itu berarti datanya belum ada. Tapi dalam hal ini kita memasukkan dengan yang benar ya. Jadi kita masukkan data dulu baru kita delete. Oke, key, kemudian key next. Oke, habis itu udah. Oke, sama dengan first udah kita ganti nilainya. Habis itu tidak sama dengan last. Dan juga next. Oke, habis itu kita hapuskan. Pakai free, terus kita pakai last. Untuk menghapus simpul yang paling akhir. Kemudian nilai lastnya kita ubah jadi key. Alamatnya, kemudian last next-nya kita ganti 0. Oke, kemudian kita coba yang kiri, delete kiri, sama aku, saya langsung aja nggak masuk ke perkondisian. Kalian bisa buat untuk kondisinya while. Dalam hal ini saya mengecualikan kondisinya. Sorry, nggak pakai while. Delete kiri itu delete depan ya. Jadi kita pakai pointer first. Oke, kemudian first-nya key next. Kemudian kita hapus key-nya. Oke, ini delete first. Oke. Sini delete kiri. Oke, kita coba masukkan data, kemudian yes, masukkan dari kanan aja, 45, yes, masukkan dari kanan juga, 50.
Oke, terus kita mau hapus yang kiri, yang paling depan. Pakai menu nomor 4. Nah, itu jadi yang kiri. Kiri itu yang depan ya? Salah. Yang kiri, bentar. Kayaknya saya kebalik deh. Yang ini yang kanan. Yang kanan itu yang kiri itu 5, 4 itu kanan kayaknya. Terus ini yang 5. Benar kan. Jadi 30-nya kehapus. Yang depan, yang kanan itu yang harusnya di belakang, tapi saya tulis yang di depan. Benar kan? Kiri, kanan. 4 kiri, 5 kanan. Oke, 4 kiri, 5 kanan. Kebalik. Oke, habis itu udah kerja semua, kemudian kita coba yang jilid tengah. Nah, untuk jilid tengah itu sama kayak insert tengah, dia membutuhkan sebuah parsing parameter untuk menentukan di mana dia mau, data mana yang mau dihapus. Kita hampir sama kayak yang ini. Kita coba cout-kan dulu untuk memasukkan data mana yang mau dihapus. Terus saya coba hapus data setelah data ke. Kemudian pakai cnn. Habis itu baru jilid tengah. Pakai parameter n. Habis itu baru tampil. Oke, habis itu ini kita pakai integer sisip data. Kalau pakai integer n juga nggak apa-apa, asal disamain di dalamnya. Kemudian, tadi kan kalau misalnya yang tadi untuk jilid tengah kita butuh 2 simpul baru, yaitu yang P pertama, yang Q, kemudian yang R. Nah, di sini untuk yang R saya buat di dalam aja parameter lokal, itu struct simpul R. Oke, habis itu key-nya kita jadi inverse dan juga for, itu integer i sama dengan 0, terus integer kurang dari sisip data, dan juga integer plus i plus dan key sama dengan key next. Kemudian nilai R kita berikan jadi nilai next. Kemudian key next-nya R next. Habis itu free R. Hapus nilai R-nya. Oke. Kita coba ya. Oke, kita coba insertkan lagi datanya 30 misalnya. Kemudian insert kanan 2 belakang ya, misalnya 50, 30, 50, terus insert kiri, coba 1, enggak usah, insert kiri dulu lah. Aduh ya Allah. Harusnya Y kita balesin. Nih, 1. Insert kirinya misalnya 45. Kemudian yes. Kemudian kita masuk ke kanan, insert kanan 2,
masukkan datanya 50. Yes lagi. Kemudian kita masuk ke data ke kiri. 1. Coba kita isi 40. 40, 50. Kemudian kita insert tengah. Coba. Y. Kemudian insert tengah ketiga. Data setelah data kedua. Jadi 40, 45 kita isi sudahnya 43. Jadi 40, 45, 43, 50. Setelah itu yes lagi, kita coba delete yang kiri, paling kiri, yang depan sekali 4. Nah itu yang 40-nya ke delete, 45, 43, 50. Habis itu coba kita delete tengah yang nomor Y dulu, nomor 6. Delete tengah, hapus data setelah data ke 1 misalnya. Jadi yang keduanya kita hapus yang 43. Yang ini 6 delete tengah. Hapus data setelah data ke 1. Kok 45, 43 ya? Bentar ya. Coba kita tambahin lagi ke 2, insert kanan. 50. Ya. Insert kiri. 50. 50, 45, 30. Ya. Kemudian insert kanan belakang itu 70. Kok nggak nambah ya? Coba kita tampilkan 5, 30, 37. Oke, sebentar, untuk insert kanannya nggak tampil, tapi insert kirinya ya tampil 45. 45, 50, 50, 45. Kemudian coba delete tengahnya. Ini untuk delete tengahnya, hapus data setelah data ke 2. Kemudian 45, 45, 43. Kok yang terakhir ya dia hapus. Oke, sebentar saya coba lihat delete sisi tengah. Enggak, delete tengah. Data kita simpul, kemudian masuk ke keywords for integer. Oh, kita mulai dari 1, bukannya dari 0. Karena kita pastikan kalau yang ini kita 1, kita enggak melakukan perulangan dari yang namanya first, dari yang namanya head, karena head itu atau simpul first awal itu dia nggak berubah untuk delete. Jadi kita mulai dari 1, kemudian sisip integer plus R-nya. Oke, kita coba lagi. Insert kiri 30 ya, insert kiri lagi, tadi nggak berhasil ya. Kemudian 25 benar, Y-nya insert kiri lagi 20 benar, insert kanan 2, 35. Kemudian delete tengah, hapus data setelah data ke 1, 2, kedua data 30-nya kehapus. Benar. Jadi benar kalau misalnya insert kiri insert kanan, coba kemudian masukkan data ke 30. Oh benar, 20, 25, 35, 30. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk
seluruh 6 fungsi atau 6 operasi dasar yang ada dalam single linear linked list ini. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Emang awalnya emang agak bingung untuk list ini, tapi coba kalian sambil dianalogikan menggunakan yang ini, pakai simpul-simpul ini, jadi lebih mudah. Terus kalian coba ke sini logikanya bagaimana alurnya kalau misalnya sampai sekarang masih samar-samar logikanya itu gimana, bagaimana R-next-nya, kemudian R-info-nya, nanti kalian bisa pelajari supaya lebih paham lagi. Karena saya yakin pasti selain materinya lumayan panjang dan banyak, di sini logikanya juga harus bermain. Jadi bagaimana bisa insert dari kanan dan juga di belakang ya, kanan atau belakang, dan juga di depan, itu supaya nggak miss pointernya, terus nggak salah lokasi. Itu sih poin dari ke-6 operasi ini. Ada yang mau ditanyain untuk sampai saat ini? Semuanya? Adit, ada yang mau ditanyain? Atau Rafli, apa Alamsyah, kemudian Afifi, ada yang mau ditanyain nggak? Rafli, Ajit, bisa dilihatin nggak Bu codingannya, boleh? Jadi saya coba rangkum ya codingan ini. Di dalam codingan ini kita coba lihat dari mainnya. Nah, dari mainnya ini ada beberapa menu. Itu insert kiri, insert kanan, insert tengah, insert delete kiri, delete kanan, delete tengah. Kemudian kita panggil satu persatu, K1 kita insert kiri, panggil prosedur dari insert kiri. Nah, ini insert kiri. Nah, di sini karena dari awal saya nggak di menu awal itu saya nggak menginisialisasi list dan juga membuat list. Jadi di sini di dalam insert kiri baru saya mengalokasikan node baru atau simpul baru dengan memanggil prosedur buat baru. Dan buat baru sini langsung dipanggil buat baru di atas ya. Nah, ini buat baru kita coba alokasikan simpul dengan nama pointer simpul P atau pointer P. Kemudian kita masukkan datanya yang ada di elemen P itu sendiri. Kemudian kita jadikan yang tadi mana ya? Ini kita jadikan, ini kan udah buat simpul baru, kita alokasikan di sini, kemudian kita kasih nama P atau yang tadi bintang simpul struct simpul P. Nah, itu. Oke, kemudian kita masukkan data nih, infonya pakai P. Ini kan nama simpulnya P, kemudian pakai infonya. Kita masukkan, kemudian kita jadikan yang P-next itu sebagai 0. Oke, kalau udah kita jadikan seperti itu, tadi insert kiri ya. Kemudian kita buat kondisi kalau misalnya first-nya 0 atau sama sekali belum ada list di dalam data kita. Jadi jatuhnya dia membuat list baru dengan P, di mana
first-nya itu yaitu P itu sendiri, dan juga last-nya juga P itu sendiri. Dan last next-nya itu berisi 0. Jadi baru satu simpul dia dibuat. Tapi kalau misalnya udah ada simpul yang udah terikat, misalnya udah satu simpul nih, simpul lama udah ada di data, dia masuk ke kondisi ini. Nah, ternyata ini ada simpul baru yang mau ikut nih P, tapi dia ikutnya ke depan bukan ke belakang. Nah, ke depan tuh apa yang kamu lakukan, yaitu menjadikan pointer yang first ini ditaruh di dalam simpul P next. Jadi ini misalnya alamat di sini adalah 100, jadi kita menjadikan ini 100. Kemudian alamat first-nya yang awal, yang P itu, yang P di sini, itu misalnya di sini 200. Jadi P-nya 200. Atau first ini first-nya 200. Jadi yang ini ke sini dan ini ke sini. Nah, lebih kurang kayak gitulah untuk insert kiri. Insert kanan pun juga sama, logikanya hampir sama semuanya. Alamsa masih ketinggalan coding tadi, Bu. Coding yang mana? Bagian apa? Halo, Alamsa. Ya Bu, ini sambil nengok codingan Ibu lah Bu. Oh, oke. Kemudian udah insert kanan, insert kiri juga hampir, insert kiri udah, insert kanan juga hampir sama. Alur yang mau kita gunakan, tapi yang kita mau kaitkan itu berbeda. Gimana sih? Misalnya kalau kita buat baru dulu, kemudian kalau misalnya belum ada list, dia menjadikan list pertama itu ialah simpul awal. Dan di sini, misalnya ini P, kemudian V itu ialah first itu sendiri. Jadi first-nya. Oke. Sama kayak misalnya yang ini. Yang ini juga, misalnya kita pakai, ini udah ada simpul lama, kemudian simpul baru masuk, ialah kita alokasikan yang dengan namanya P contohnya, kemudian kita kaitkan. Nah, ini yang awal, ini first. Ini first. Oke. Aduh, first ini anggap aja first. Kemudian kita ke sini, dan juga kita kaitkan, ini kan yang di kanan, berarti di belakang ke sini. Misalnya alamat memori ini 100, dan ini 20, 200 nih, 200. Kemudian jadi yang first ini berisi alamat simpul pertama, ya 100 ke sini, kemudian ini 200. Nah, jadi last nilai P-nya itu dimasukkan jadi last next-nya. Yang ini. Yang ini nih, yang alamat yang ini. P-nya ini masuk ke sini. Alamat pointer dari P itu sendiri, kemudian kita ganti last itu ialah P. Ini kita gantinya ke sini. Kemudian P next-nya itu kita jadikan 0. Oke, lebih kurang kayak gitu. Nah, kalau insert tengah, untuk insert tengah ini itu pakai yang namanya parsing parameter untuk nunjukin di mana lokasi yang mau disisipkan. Oke. Nah, kalau misalnya dia memastikan di sini kalau datanya itu harus ada sebelumnya. Nggak boleh dia nggak ada.
Jadi misalnya dia harus ada datanya di sini satu minimal, tapi nggak bisa dia sama sekali. Kalau dia kosong sama sekali, belum ada data, dia keluar seperti ini. Tapi kalau misalnya dia sudah ngecek first-nya itu nggak nol, dia masuk ke sini. Baru dia bisa buat baru kita yang namanya pointer key sebagai petunjuk untuk menunjukkan posisi simpul satu simpul sebelum simpul yang mau kita sisipkan gitu. Selanjutnya untuk delete kanan juga sama. Ini delete kanan, ini delete yang ke belakang ya, di belakang. Untuk delete belakang itu sama, kita butuh tambahan pointer key di sini. Pointer key di sini, terus kita kasih masuk ke pengkondisian di mana key itu sendiri itu tidak boleh berada di terakhir sekali. Berarti kalau di kanan itu nggak boleh. Misalnya sudah ada tiga node nih. Nah, ini pointer first-nya, ini first-nya ya. Kemudian ini last. Oke. Ini last. Nah, terus kalian mau delete yang kanan. Yang kanan tuh delete yang paling ini yang mau kalian delete. Nah, syaratnya kita butuh yang namanya pointer key. Key ini digunakan sebagai petunjuk kalau misalnya key ini berada di satu node sebelum node yang mau dihapus. Jadi di sini posisinya. Dan syaratnya dia tidak boleh berada di akhir. Jadi nggak boleh key-nya itu di sini. Kalau key-nya di sini berarti dia merupakan yang mau node yang mau dihapus. Habis itu key next-nya itu kita masukkan ke dalam key, ke pointer key, dan kita baru hapus. Sudah melakukan pengulangan ini. Kita udah melakukan ini pengkondisian ini, baru kita bisa hapus yang kilasnya yang ini. Habis itu yang ini otomatis dia udah nggak terkait lagi dong. Yang ini kita berarti dia udah di last. Ini berarti udah di last. Kemudian yang ini pointernya berisi 0. Oke. Itu aja. Yang kanan juga hampir sama. Yang tengah hampir sama juga dengan yang logikanya hampir sama dengan yang insert tengah. Hanya saja dia butuh bantuan yang namanya R. Oke. Tampilin, untuk nampilinnya ya ini kita ini sebenarnya kita melakukan transversal atau misalnya melintasi satu node ke node lain. Yang kita keluarkan adalah infonya, bagian datanya itu sendiri. Oke, jadi kita misalkan first itu ya kita masukkan jadi temp, kemudian syaratnya kalau dia tidak boleh bernilai 0, kalau tempnya itu bernilai 0, berarti ya sama aja, dia kosong, listnya kosong, kemudian baru kita keluarkan infonya, sampai seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain untuk keseluruhan ke-6 operasi yang ada di dalam single linear linked list ini? Udah cukup jelas untuk kalian?
kalau misalnya ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Bu, yang malok tadi itu termasuk perintah ya? Iya, itu termasuk perintah untuk meminta, kayak mintanya request loh. Saya mau request satu note. Nah, itu pakai malloc, atau kita istilahnya kita mengalokasikan memori ke dalam komputer. Jadi kita minta jatah satu note, karena kita mau buat note, ya kita minta jatah dengan mengalokasikan memori. Jadi dapat kita alokasi memori dengan nama pointer P yang tadi. Ada lagi tidak selain malloc dan apa bedanya? Sebenarnya malloc itu ada untuk pengalokasian memori di dalam bahasa C maupun C++ itu bisa pakai bisa pakai malloc. Tapi kalau misalnya di dalam bahasa, karena kan bahasa C++ ini subset dari ataupun irisan dari bahasa C. Jadi sebenarnya malloc itu berasal dari bahasa C. Kok malloc was declared in this scope? Itu kalau misalnya kalian nggak bisa pakai malloc, kalian bisa pakai yang namanya new note. Kalau di dep C++ malloc itu ada di library stdlib.h, Bu. Kalau yang ibu tadi kan nggak ada stdlib.h. Di codingan ibu tadi nggak ada include stdlib.h. Nah, kalau yang pakai compiler C++ harus pakai itu, Bu. Library-nya beda. Pakai stdc bae. Iya, kalau yang untuk library DBA-nya baik, Pak. Sebenarnya iya itu tuh termasuk ini malloc ini alokasi dari memori. Kita minta alokasi. Nah, ini sebenarnya malloc ini bahasa C kalau nggak salah, dan bisa digunain di dalam bahasa C++, tergantung compilernya. Kalau misalnya compilernya itu dia harus include sebuah library, itu kita includekan library. Tapi kalau misalnya ini selain dari sini, kita juga bisa yang namanya ini. Misalnya P itu sama dengan kayak new simple. Nah, itu sama aja. Nah, ini kita bisa juga sama. Ini pakai new. Ini berarti kita alokasi memori dari struktur data simpul. Oh, nggak kelihatan pasti ya. Nah, library-nya beda. Nah, mungkin setiap compiler kan beda-beda. Mungkin dia tidak mengincludekan malloc itu ke dalam sebuah compilernya. Jadi mesti ada library tambahan untuk bisa mendefinisikan alokasi memori. Itu tergantung dari compilernya. Jadi yang kata si Alamsyah ya tadi bilang ya. Ya, Bu. Ya, kalau Alamsyah bilang kalau misalnya di C++ mesti mengincludekan stdiolib, ya berarti emang di stdio.h dia nggak ada yang namanya malloc atau alokasi memory allocation. Tapi kalau kalian coba pakai yang ini, itu sama aja bisa. P sama dengan new simple. Sama aja. Atau bisa jadi ada yang lainnya itu simple kemudian pointer P dan juga new simple. Nah, itu sama aja. Atau ini kalian tambahin ini lebih mudah kayak gini deh. Nah, itu. Atau bisa kalian gunakan yang ini sama
pakai yang namanya simpul P. Nah, itu sama aja. Semuanya sama. Tergantung dari IDE kalian atau compiler kalian. Maaf Bu, kuota saya tinggal 100 mega. It's okay kalau Nabila udah habis kuota, silakan bisa meninggal live dari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyain ke saya. Untuk tugas, oh ya, langsung aja ke tugas aja. Untuk tugas kalian buat sebuah list tapi berisi data nama, NIM, dan juga mahasiswa. Jadi kalau ini kan cuma ada angkanya aja, infonya bertipe integer, datanya bertipe integer, tapi yang saya pengen kalian coba ganti untuk masukannya itu berupa nama, NIM, sama nilai. Nggak usah lah, nama, NIM, ya udah nilai juga nggak apa-apa. Nama kalian bisa pakai char, kalau NIM bisa pakai double atau float terserah, atau pakai integer. Terus kalau misalnya untuk nilai bisa pakai integer. Nah itu, dan juga bisa melakukan alokasi, bisa melakukan operasi-operasi 6 operasi tadi, baik insert tengah, insert kanan kiri, kemudian delete kanan kiri, dan juga untuk delete tengah. Nah itu bisa untuk tugasnya seperti itu. Paham nggak untuk tugasnya? Halo? Kedengaran suara saya? Oh, paham. Untuk deadline-nya kapan, Bu? Hari ini atau minggu depan? Terserah. Kalian maunya hari ini atau minggu depan? Kalau hari ini jam 12. Jangan hari ini, Bu. Minggu depan, Bu. Minggu depan, Mbak, Bu. Padat, Bu, hari ini kuliah, Bu. Minggu depan. Oke, minggu depan terakhir jam 6 ya? Jam 6 pagi. Oke, Bu. Nggak usah, Ding. Hari Minggunya, hari Senin, ya kan hari Senin. Hari Minggunya, soalnya saya mau make sure atau memastikan kalau kalian benar-benar paham apa yang sudah saya jelasin. Oke? Jadi saya coba. Jadi Seninnya saya bisa diskusi ke kalian, oh ternyata ada beberapa dari mahasiswa saya seluruhnya dari 30-an ini, hampir setengah yang belum paham masalah ini. Jadi saya coba nge-review lagi gimana apa masalah dari kalau misalnya kalian belum paham gitu aja. Jadi deadline-nya Minggu jam 6 pagi. Oke? Untuk tugasnya paham ya. Jadi inputnya berupa nama, NIM, sama nilai. Kalian bisa masukkan dari keyboard atau kalian bisa definisikan di coding, boleh, terserah. Asalkan poin yang saya suruh itu dapat semua. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya tutup materi hari ini. Nah, untuk minggu depan nanti mungkin kalau misalnya saya make up class atau ganti, saya kan masih ada utang satu lagi tuh materi. Harusnya materi hari ini tentang double atau double. Nah, tapi saya menjelaskan materi minggu lalu. Atau saya buat video pembelajaran untuk double. Video pembelajaran, tapi saya nggak janji ya, soalnya karena saya lumayan juga sibuk minta waktu karena untuk video pembelajaran ini lumayan sulit buat buatnya dan lain-lainnya. Kalau misalnya kalian mau make up kelas atau mau ganti kelas, hari apa kalian bisa?
atau minggu depan 2 materi. Satu double, satu circular single. Tapi lumayan berat loh. Kalau misalnya itu bukan lumayan berat di kuota karena lumayan lama. Ya kan? Berat di kuota kan? Ya udah, jadi ada 2 opsi. Saya make up class single ini baik-baik yang ngerti Bu. Nah, benar kan? Jadi emang list ini lumayan, bukan logikanya lumayan terserap di kita, jadi mesti dipahami benar-benar logikanya. Kalau misalnya emang lumayan, kalau 2 materi lumayan berat kalian, berat materi dan juga berat kuota karena bakal nyita waktu yang lama. Mungkin 2 opsi, saya make up class ataupun saya buat video pembelajaran. Tapi yang video pembelajaran ini mudah-mudahan ketika saya lagi free, saya bisa buat untuk kalian. Oke? Kalau misalnya nggak bisa, ya udah kita jatuhnya materi hari ini pertemuan, tapi kita membahas materi seminggu kemarin, biar jatuhnya nggak ketinggalan. Gitu aja ya. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, kita sudahi. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk presensinya dan juga deadline tugasnya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang belum kalian pahami, bisa ditanyain ke saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.